Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 dalam implementasi kurung merdeka, kita sekarang akan bahas di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kali ini kita akan bahas tentang unit 1, pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggara negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan, termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Menurut IFOD konstitusi adalah mengidentifikasi sumber-sumber tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum. Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konvensi adalah permufakat atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pidato Presiden setiap tanggal 16
Agustus. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi nomor 1. Berdasarkan sejarahnya, ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Maka sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berubahnya negara kesatuan Indonesia menjadi negara serikat. Pemberlakuan Konstitusi RIS tahun 1949 tidak berlangsung lama karena sejak 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melakukan perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama atau hasil pengesahan dan penetapan PPKI. Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau menggantikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1949, maka pada tahun 1995 sampai tahun 2000, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Salah satu hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi pembukaan tetap 4 alinea, batang tubuh dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR
menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kuasa besar, concentration of power and responsibility upon the president, menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi check and balance. Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis. Secara garis besar, perubahan pasca amandemen adalah sebagai berikut. 1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat 3. 3. Menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. 2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. 6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hak asasi manusia di pasal 28A sampai 28C. Agama terdapat dalam pasal 29, bela negara di pasal 30, pendidikan dan kebudayaan di pasal 31 dan 32, ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat di pasal 33 dan 34, dan hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.